Di mading kampus itu Mbak, wah ada program internasional nih saya bilang gitu. Universitas Mataram kayak ngedorong mahasiswanya buat ke kancah internasional gitu loh Mbak. Misalkan di Australia itu peternakan sapi potongnya itu besar Mbak ya, masif banget. Cabangnya nggak cuma di Northern Territory itu sendiri Mbak, ada juga di Queensland, terus juga di South Australia. Kemarin kita presentasiin tentang how this program will benefit for our future gitu. Halo Semeton Undram, kali ini bersama saya Dita. Kita sudah kedatangan mahasiswa Fakultas Peternakan yaitu Mbak Nisa Atus Solihah yang baru saja menyelesaikan magangnya di Australia. Mbak Nisa ini merupakan delegasi dari Universitas Mataram dalam melakukan program magang melalui program Northern Territory Indonesia 360 di Northern Territory Australia. Namun sebelum kita berkenalan nih lebih jauh dengan Mbak Nisa, mari kita lihat dulu cuplikan video dari magang Mbak Nisa di Australia. Ini dia. Nah, itulah tadi sedikit cuplikan dari video magang Mbak Nisa di Northern Territory Australia. Sudah hadir bersama kita di studio Mbak Nisa Atus Solihah. Selamat Halo, datang, Mbak. Mbak. Iya. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu dengan Semeton Undram. Halo Semeton Unram, perkenalkan nama saya Nisa Atus Solihah. Saya berasal dari Suralaga, Lombok Timur dan sekarang saya sedang berkuliah di Fakultas Peternakan Universitas Mataram dan menginjak semester 5 ya Kak. Terus saya adalah salah satu partisipan di internship yang namanya Northern Territory Indonesia 360 Program. Nah, itu dia tadi Mbak Nisa. Mbak, Iya. boleh dikasih tahu nggak sih program NTI 360 ini program seperti apa dan kenapa Mbak Nisa tertarik untuk mengikuti program tersebut? Jadi Mbak, program 360 NTI 360 program ini adalah salah satu program internship internasional ya Kak. Terus ini itu adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Di Australia sendiri yang menaunginya adalah NTCA, namanya Northern Territory NTCA, dan untuk Indonesia ISPI dan beberapa universitas-universitas di Indonesia yang memiliki prodi peternakan di dalamnya gitu Mbak. Nah, Mbak boleh di-mention nggak? Mbak kan salah satu-satunya nih di Unram. Boleh di-mention universitas apa aja sih yang ikut dalam program NTI tahun ini? Untuk universitas-universitas yang bergabung di tahun ini tuh ada 16 universitas se-Indonesia Mbak, dan salah satunya adalah Universitas Mataram. Dan kebetulan saya adalah satu-satunya yang lolos di program ini Mbak. Alhamdulillah. Wah, luar biasa Iya. banget ya Mbak ya. Nah Mbak, kenapa sih tertarik dengan program NTI 360 ini? Kalau boleh diceritakan? Alasan saya tertarik ya Mbak. Kenapa saya tertarik? Karena saya ceritain dulu awalnya ya Mbak. Waktu itu saya sempat ke kampus gitu Mbak, kuliah pada umumnya. Terus saya lihat nih di pamflet di mading kampus itu Mbak. Wah ada program internasional nih saya bilang gitu. Karena awalnya saya juga pernah mengikuti itu Mbak, exchange students gitu. Jadi saya kayak nagih gitu loh Mbak, pergi ke luar negeri. Jadi kayak saya pengen nih ikut, tapi belum saya
kayak kepengen banget gitu. Nah besoknya saya dikasih nih Mbak pamflet sama cutting saya. Ica kamu ikut ini aja, karena saya panggilannya Ica kan Mbak di kampus. Kamu ikut ini aja deh, pasti lolos gitu dia bilang. Dan alhamdulillah berkat cutting saya itu saya jadi semangat nih Mbak buat daftarnya. Terus setelah itu setelah saya daftar nih, saya ngumpulin berkas apa segala macem. Karena juga kan saya tahu kalau misalkan di Australia itu peternakan sapi potongnya itu besar Mbak ya, masif banget. Jadi saya kayak tertarik gitu. Kenapa saya tertarik? Karena apa namanya Mbak? Kesempatan ya Mbak yang Iya sangat ya, besar. kesempatan itu. Terus juga peternakannya juga udah kayak modern gitu loh Mbak. Ya modern. Terus saya pengennya itu menggali ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Kemudian nanti mungkin saya bisa dan pasti bakal saya aplikasikan ilmu itu di Indonesia Mbak. Gitu. Karena ini juga magang di luar ya Mbak, boleh diceritakan gimana sih proses seleksi dari program NTI 360 ini? Untuk seleksinya Kak, apa namanya? Kita awalnya itu pertengahan tahun bulan Juni itu diumumin kan kalau ada program yang seperti ini. Terus bulan Juni itu saya ngumpulin berkas apa segala macem. Terus pas tanggal akhir Juni tanggal 27 itu kita seleksi tahap pertama, itu ada seleksi internal dari kampus. Terus setelah itu kita diseleksi oleh alumninya Mbak, alumni NTI 360-nya. Dulu namanya NAIEP Mbak, tapi sekarang diubah namanya jadi NTI 360 karena ada beberapa alasan gitu. Terus alhamdulillah pas tahap 1 itu alhamdulillah saya keterima, saya lolos ke tahap penjaringan, ke tahap kedua gitu. Terus di tahap kedua kita melakukan presentasi juga. Sebenarnya ada 2 presentasi di tahap pertama dan tahap kedua. Nah di tahap kedua ini kita presentasi juga nih Mbak, tapi kalau di sini itu kita dinilai oleh orang Australianya langsung gitu, iya. Terus untuk berkas ya Mbak, untuk berkas yang perlu disiapin dari program ini Smeton Unram itu ada skor TOEFL ya tentunya. Terus juga karena ini apa namanya Mbak? Magang internasional ya. Terus juga CV sama sertifikat prestasi kalau ada. Terus transkrip nilai dan form kesehatan juga. Kita juga dikasih apa ya kemarin itu kayak isai gitu Mbak. Isai terus kita isi isai kita dikasih soal isai terus kita jawab gitu in English. Oh, prosesnya sangat panjang sekali ya Mbak. Nah boleh diceritain nih ke Smeton Unram, kira-kira Mbak Nisa kenapa sih bisa terpilih dari banyaknya mahasiswa yang ikut ingin magang ke Australia? Ini tentunya takdir Tuhan ya Mbak, tapi dari semua itu pasti ada usaha ya. Mungkin saya juga Mbak memenuhi kualifikasi ya Mbak. Karena waktu itu ya memang kalau untuk berkas segala macam saya dan saingan saya juga bagus. Itu kayak Mbak? Bersaing secara sehat. Gitu berkas-berkas yang dikumpulin mulai dari CV itu kayak sangat ketat banget untuk Terus juga mungkin pas presentasinya ya dilihat Mbak. Soalnya saya dulu presentasinya persiapannya itu kayak gila banget Mbak. Saya bisa sampai 1-2 jam buat mengulang-ulang belajar dalam misalkan pagi saya belajar 2 jam buat mempelajari presentasi-presentasi yang akan saya sampaikan gitu, karena ini presentasinya dalam bahasa Inggris ya Mbak gitu. Sungguh sangat besar ya usahanya. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil mungkin Mbak. Mungkin begitu. Nah, proses seleksinya yang panjang, kira-kira selama program ini berlangsung, Universitas Mataram itu mendukung banget gak sih Mbak Nisa dalam mengikuti program ini? Boleh diceritain ke Smeton Unram? Untuk support dari Universitas Mataram itu luar biasa sekali sih Kak. Mulai dari kayak dipush banget gitu loh Mbak. Dipush dari segi moral dan material itu Universitas Mataram kayak ngedorong mahasiswanya buat
ke kancah internasional gitu loh Mbak. Saya kan awalnya itu pas keterima nih Mbak. Nah, kita kan ada pre-departure training di dalam negeri dulu di Tasikmalaya. Nah, itu nggak di cover nih biayanya sama pihak Australia. Tapi UNRAM ngedorong banget, dia yang ngasih kita kayak biaya tiket, biaya akomodasi selama di sana gitu. Jadi kayak Oh, Masya keren Allah ya, banget UNRAM UNRAM. go internasional, Ya. semakin di depan tuh. Nah, Mbak boleh diceritakan nggak kegiatan-kegiatan Mbak selama di sana itu seperti apa dan Mbak ditempatkan di mana di Australia? Kegiatan saya di sana banyak banget sih Mbak. Mulai dari kan kita udah nyampe nih di Australianya, pas departure itu kita melewati beberapa training dulu sebelum kita di placement, ditempatkan gitu. Trainingnya itu banyak sekali, mulai dari menunggang kuda, terus juga cattle handling gitu Mbak. Terus juga kita training tentang personal protective equipment dan processing sapi itu, terus juga first aid, memberikan pertolongan pertama gitu. Setelah program trainingnya kan ada 2 tadi Mbak Nisa Ya. ceritakan, ada di Indonesia, di Tasikmalaya, dan ada di Alice Springs juga. Ya. Nah, setelah training nih Mbak Nisa ditempatkan di mana di Australia? Saya ceritain dulu pas pra-departure trainingnya ya Mbak. Boleh. Ya boleh. Waktu itu kita training dulu di Tasikmalaya Mbak. Pra-departurnya kita training di Tasikmalaya. Nama tempat trainingnya itu di salah satu feedlot besar, yaitu namanya PT Lintas Nusa. Nah, di sana kita training tentang cara ngehandling sapi, terus juga cara mengenali behavior sapi itu sendiri. Terus kita juga sekalian di sana pembuatan visa Mbak. Nah, setelah itu kita trainingnya di Australia. Di Australia itu kita training kayak menunggang kuda. Nah, menunggang kuda itu kita training 5 hari di Darwin, Mbak. Di Darwin kita training di sana cara menunggang kuda yang baik dan benar, cara biar dia jinak gitu lah Mbak gitu. Terus juga setelah itu kita flight nih ke Alice Springs. Nah, Alice Springs itu adalah salah satu kota besar ya sebutan UNRAM di Northern Territory tempat saya magang. Nah, jaraknya dari Darwin itu lumayan jauh loh Mbak. Jadi kita harus flight pakai pesawat karena jaraknya mungkin 1.000 km lebih. Oh, berarti tidak memungkinkan untuk darat ya berarti. Ya. Terus di sana kita training, pas nyampe di Alice Springs kita training di Bohning Yard-nya NTCA, Northern Territory. Terus kita training di sana dipandu oleh Charles Darwin University Mbak. Charles Darwin University, kita diajarin cara naik motorbike juga, itu juga protective personal equipment, terus training processing sapi di sana di Alice Springs seperti yang udah saya kasih tahu sebelumnya. Terus juga first aid itu Mbak kita trainingkan di Alice Banyak Springs. sekali ya hal yang ditrainingkan selain di Indonesia, ada juga di Australia. Nah, setelah training nih Mbak Nisa, boleh diceritakan kesemutan UNRAM. Mbak Nisa tuh ditempatkan di mana, di perusahaan mana di Australia? Saya kemarin ditempatkan placementnya, saya ditempatkan di daerah Rakula namanya Kak. Itu di sampingnya Darwin tapi nggak Darwin banget. Dikitnya Darwin. Iya, dekatnya Darwin. Itu nama tempatnya Label Down Station ya sebetulnya UNRAM. Dan di sana itu adalah salah satu cattle station di bawah naungan AACO. Jadi AACO itu adalah salah satu perusahaan sapi yang cukup besar ya, cukup masif di Australia. Karena cabangnya nggak cuma di Northern Territory itu sendiri Mbak, ada juga di Queensland, terus juga di South Australia itu. Gitu. Wah, ditempatkan di perusahaan yang besar. Kira-kira kegiatan yang Mbak lakukan selama magang di peternakan sapi Australia tuh seperti apa sih? Boleh diceritain ke Sobat UNRAM? Awal saya datang di Label Down, tempat saya kan Label Down Mbak, itu kayak
awal kerja hari pertama itu kayak kultur shock banget, ternyata kayak gini loh kerjaan orang di sini, berat banget. Saya kayak shock. Terus setelah knock off, awalnya kan kami langsung processing sapi gitu Mbak. Itu kan kita berdiri kan Mbak, dari pagi sampai semuku berdiri. Itu cuman istirahat duduknya pas semuku doang Mbak. Itu setelah itu sampai knock off itu kita berdiri aja gitu, kayak gila banget. Masya Allah gila banget. Terus setelah knock off gitu, saya duduk nih Mbak, saya duduk sendirian. Pengen nangis saya Mbak, saking berat. Mungkin saya yang nggak terbiasa ya Mbak, karena itu merupakan pertama kali saya magang dan langsung ke luar negeri gitu. Jadi kayak ada culture shock gitu. Nah, selama processing sapinya boleh diceritain mungkin Mbak, processingnya apa aja yang dilakukan iya. ke sapinya? Selama processing itu kita kayak vaccinating gitu, kita memvaksin sapi. Itu kan kita ada cattle crush gitu Mbak, kayak kandang jepit gitu biar sapinya nggak kemana-mana gitu. Karena kan kalau di peternakan ekstensif itu sapinya liar ya Mbak, kayak nggak jinak kayak di Indonesia gitu. Jadi harus pakai kandang jepit untuk vaccinating, terus ear tagging sama spaying itu. Terus juga apa namanya Mbak? Branding sapinya? Ya, hot branding sama kasih insecticide gitu biar dia enggak. Wah, banyak banget ya kegiatannya. Nah, Mbak Disa kan sudah magang nih di Australia selama kurang lebih 3 bulan. Iya. Mbak Nisa ngelihat gimana sih perbedaan peternakan sapi Indonesia dengan peternakan sapi yang ada di Australia? Kalau untuk perbedaan tentu banyak sekali ya Mbak, karena kalau di Australia kan sistem peternakannya itu sebagian besarnya atau bahkan 95%-nya itu ekstensif ya Mbak. Terus sedangkan kalau di Indonesia sistemnya masih konvensional, intensif gitu, cut and carry. Jadi perbedaannya itu sih Mbak, cara pemberian pakannya gitu. Karena kalau di sana pemberian pakannya itu ya udah dikasih aja di pedok gitu. Mereka cari makan sendiri, cuman dikasih konsentrat gitu atau lick. Mbak tahu lick kan? Licking ya. Itu di licking. Terus kalau di Indonesia mungkin peternakan rakyat itu yang sebagian besar masih pakai rumput gitu Mbak. Tuh. Nah, pasti ada nih pengalaman-pengalaman yang unik yang pasti beda dari pengalaman-pengalaman orang lain yang selama Mbak di Australia. Ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan selama magang di Australia? Pengalaman yang tidak terlupakan itu saya pernah di kick sapi Mbak. Iya, saya pernah di kick sapi itu lumayan sakit banget. Terus saya juga pernah naik helikopter Mbak, masteringnya. Jadi kita di sana itu mastering itu nggak pakai kayak jalan gitu. Kita pakai, karena saking banyak ya di tempat saya aja itu sapinya 32.000 loh Mbak. 32.000 sekarang ya. Ini. Iya. Jadi kita masteringnya pakai helikopter gitu. Setelah itu nanti kita pakai bagi buat giring-giringnya ke yard gitu. Nah, Mbak, magangnya tuh sangat menarik ya. Iya. Ada helikopter tadi ngegiring 34.000 sapi. Kira-kira tips dan trik lolos program NTI 360 ini tuh apa, dan apa aja sih yang dipresentasikan pada saat interview dengan pihak NTCA dari Australianya? Hal dasar ya Mbak, hal dasar yang perlu kita persiapkan kalau kita pengen magang ke luar negeri itu tentunya bahasa ya Mbak. Karena kalau pengen ke luar negeri itu salah satu yang paling penting itu adalah bahasa Inggris. Jadi itu dipersiapkan dulu, kemudian nanti nilainya juga itu harus ditingkatkan harus ditingkatkan harus lebih gitu. Bagus lagi. Terus juga untuk presentasinya Mbak, presentasinya itu kemarin kita presentasiin tentang how this program will benefit for our future gitu. Jadi kayak apa sih manfaatnya program ini di
masa depan kita untuk orang lain juga, bukan hanya untuk diri kita, untuk kampus juga gitu. Itu kita presentasiin. Terus nanti ada Q&A selama 10 sampai 15 menit gitu Mbak. Nanti ditanya-tanya lah gitu sama pihak penanyanya, pihak Australia sama alumninya gitu. Magang di Australia kan sangat besar ya Mbak. Gimana sih Mbak Nisa akan mengimplementasikan setelah program ini selesai dan setelah lulus kuliah? Saya tuh pengennya setelah lulus kuliah dan udah melalui program ini Mbak, saya pengennya kayak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dulu Mbak. Jadi saya itu pengen mencari ilmu sebanyak-banyaknya dulu sebelum saya nanti lanjut terjun di dunia pekerjaan. Saya ingin kayak studi lanjut dulu. Kemudian nanti rencana saya ya Mbak, saya pengen kayak ngebangun perusahaan sapi gitu loh Mbak, pengennya. Jadi kayak saya bakal punya peternakan sendiri. Ya, punya peternakan sendiri, dan saya bakal mengaplikasikan ilmu itu di dalam perusahaan saya. Kemudian setelah itu saya pengennya untuk saat ini kayak ngelakuin sosialisasi gitu loh Mbak tentang peternakan gitu untuk masyarakat. Karena kita tahu kan kalau misalkan di Indonesia ini peternakannya itu masih sederhana, jadi kayak masyarakat sini juga kayak sulit banget mengadopsi ilmu atau cara orang luar gitu loh Mbak. Jadi kayak pengen ngelakuin sosialisasi secara pelan-pelan dulu untuk kayak bukan mencuci otak, siapa sih namanya? Merubah pola pikir. Ya, merubah pola pikir modern. Masyarakat ke lebih modern lagi kayak di Australia. Wah, sungguh sangat inspiratif sekali ya tamu kita pada hari ini. Nah, Semeton Undram, dari penjelasan Mbak Nisa nih, siapa tahu ada mahasiswa peternakan yang ingin ikut program ini. Program ini akan dilaksanakan lagi tahun depan ya Mbak ya? Iya, pasti. Dan jangan lupa terus-terus mencari informasi, siapa tahu kamu selanjutnya yang akan menjadi partisipan NTCI 360 dan berkesempatan magang ke Australia. Terima kasih Mbak Nisa atas waktunya dan semoga ini bermanfaat ya bagi Semeton Undram pada umumnya dan juga bagi mahasiswa Fakultas Peternakan. Buat Semeton Undram, jangan pernah menyerah karena Al-Quran gak pernah ngajarin kita buat nyerah ya Mbak. Oh, Masya Allah. Terus juga dari sekian banyak pilihan yang hadir dalam hidup kita, jangan pilih menyerah. Itu aja sih. Ya, sekian podcast kita pada hari ini menghadirkan Mbak Nisa, salah satu mahasiswa Fakultas Peternakan yang berkesempatan magang nih di Australia. Semoga Semeton Undram bisa ikut juga jejak Mbak Nisa dan berkesempatan magang mungkin di negara-negara lain selain Australia. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya menginspirasi lagi teman-teman yang lain untuk terus berprestasi.